Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bimbel hari ini mengenai materi gerak. Saya akan membahasnya per bab. Bab pertama mengenai kinematika. Silahkan kalian bisa buka halaman 159. Nanti ada 3 contoh soal yang nanti akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Ini salah ya ini ya. Jadi yang akan kita bahas adalah latihan halaman 153, nomor 123. Terus nanti ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, dan paket 5. Paket 1, paket 2, paket 3 insya Allah akan saya ajarkan. Untuk paket 4 dan paket 5 nanti menyusul. Kalau misalkan waktunya nanti nyampe. Oke, kita mulai ya. Soalnya seperti ini nih. Nomor 1 pada halaman 153. Nah, nih kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar berikut. Benda diperlambat pada selang waktu. Nah, sebelum saya uraikan yang diperlambat, yang namanya diperlambat itu kecepatannya berkurang. Nih kita lihat, ini kan kecepatannya di sini kan menuju ke sana ya. Kan semakin berkurang nih ceritanya. Ini kan kecepatannya nih. Yang tadinya minusnya gede, terus kemudian minusnya semakin mengecil. Nah, ini menandakan bahwa dia diperlambat, cuman gerakannya mundur. Kalau ini sampai ke sana, ini dipercepat. Dari sini sampai sana dipercepat dan arahnya positif. Kemudian ini GLB, gerak lurus beraturan. Nah, untuk mengetahui bagaimana komplitnya kurva, macam-macam kurva, saya sudah memberikan gambaran. Ini contohnya. Silakan kalian bisa lihat nih. Nah, ini adalah grafik S terhadap T. Kita lihat S terhadap T dulu. S terhadap T atau jarak terhadap waktu. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini disebut GLB. Gerak GLB dengan kecepatan konstan. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka dia adalah bendanya diam. Dia berada di titik tertentu dalam waktu yang lama. Jadi waktunya bertambah tapi dia ada di titik itu, maka dia diam. Kemudian kalau yang GLB dipercepat, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Semakin waktunya sedikit, semakin waktunya membutuhkan waktu sedikit, tapi jarak yang berpindah itu semakin jauh lebih tinggi atau lebih jauh. Gitu. Ada fungsi kuadrat di situ, maka di situ adalah GLBB dipercepat. Kemudian berikutnya nih. Nah, sekarang grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Kalau pada grafik seperti ini, maka GLBB dengan kecepatan konstan, karena kecepatannya konstan nih, konstan terus pada titik dari waktu ke waktu kecepatannya konstan tetap. Nah, kalau di sini adalah GLBB diperlambat atau A-nya negatif. Nah, dari kecepatan tertentu kemudian berkurang seiringnya bertambahnya waktu sampai dia ke 0 katakanlah seperti itu, maka dia diperlambat. Kalau GLBB dipercepat bagaimana? Nah, ini arahnya ke sana. Dari 0 kemudian kecepatannya naik seiring bertambahnya waktu. Terus kemudian ada beberapa contoh kasus soal yang unik. Nah, nih. Terus kalau misalkan grafiknya seperti bagaimana? Nah, kalau grafik yang seperti ini itu adalah GLBB dipercepat tapi gerakannya mundur. Jadi A-nya itu dipercepat. Kita lihat. Nah, dari kecepatannya 0 kemudian meningkat, tapi meningkatnya itu negatif, maka kan dia mundur. Gitu kan. Kemudian ini GLBB diperlambat, maaf ini salah ya. Diperlambat.
Nah, diperlambat tapi gerakannya mundur. Ingat ya, kalau dia berada di fase V negatif, maka itu kecenderungan bendanya mundur. Entah itu dipercepat atau itu diperlambat. Tapi kalau misalkan berada di V positif dan T ke sana, maka dia dipercepat atau diperlambat tapi gerakannya maju. Gitu. Yang berikutnya. Jadi nomor 1 ini, maka jawabannya apa? Benda diperlambat pada selang waktu berarti antara dari sini sampai sini ya. Itu diperlambat tapi gerakannya mundur. Maka TA sampai TB. TA sampai TB jawabannya. Kalau TB sampai TC dipercepat, maju. TA sampai TC maju mundur. Jadi diperlambat, mundur, terus kemudian dipercepat. Tapi kalau misalkan ini simetris, maka dia akan berada di posisi semula. Atau misalkan ini luasnya sama dengan luasnya ini, maka dia maju mundurnya akan kembali ke posisi semula. Kemudian kalau TD sampai TE, sebentar. Kalau TD sampai TE itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kalau TC sampai TE, TC sampai TE. Nah, TC sampai TE dari sini sampai sini adalah GLBB dipercepat, kemudian dari sini sampai sini GLB. Seperti itu. Maka jawabannya A. Kemudian yang berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sangat unik. Kita lihat ya. 2 perahu di sungai bergerak. Ustadz, suara antum masuk di ini Tad. 2 perahu di sungai, saya ulangi. Nah, 2 perahu di sungai bergerak lurus saling mendatangi. Laju perahu pertama dan kedua relatif terhadap tanah adalah V dan 2V. Ketika jarak kedua perahu adalah 72 meter dan air sungai tidak mengalir, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama 20 detik. Jika jarak kedua perahu adalah 72 meter dan air sungai mengalir searah perahu pertama dengan laju 1 meter per sekon, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dijawab. Jawabannya adalah 20 sekon atau 20 detik. Kenapa? Jadi, nih perhatikan. Misal saya punya, yuk kita lihat. Misalkan ini ada, misalkan perhatikan baik-baik. Misalkan ini perahu gini ya. Misalkan ini perahu pertama. Ini perahu pertama, ini perahu kedua. Bergerak saling mendekati. Jaraknya 72. Gitu kan? Jaraknya 72. Waktu yang dibutuhkan saat berpapasan adalah 20 sekon. Sampai situ paham? Kemudian, tapi ini diam. Kita lihat kertas ini adalah aliran sungai. Diam aliran sungainya. Nah, kemudian kalau misalkan dia bergerak ke sana. Nah, dia bergerak ke sana. Katakanlah gitu ya. Dia bergerak ke sana. Kalau relatif terhadap tanah, maka itu tidak akan mengubah jarak dan tidak akan mengubah waktu. Paham enggak? Dia akan tetap ketemu 20 sekon. Ya kan? Mau bergerak ke sana 100 km per jam, bergerak ke sana 200 km per jam, itu akan sama saja karena relatifnya terhadap tanah, gitu ya. Jadi aliran sungai diam atau bergerak sama saja.
Karena kalau misalkan bergerak ke sana 1 meter per sekon, maka kecepatan ini bertambah 1 meter per sekon, ini berkurang 1 meter per sekon. Tapi kan tidak mengubah jarak dan waktu. Seperti itu. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Yuk. Nah, nih. Saya sudah mengerjakan di sini latihan. Yuk kita lihat. Nah, perahu bergerak ke sana dengan kecepatan V. Ini untuk V1. Yang kedua adalah 2V. Jaraknya adalah 72 meter. Waktunya 20 sekon. Perhatikan baik-baik. Saat dia bertemu ke sana, dengan dia bertemu ke sana, maka dari sini sampai sini adalah jarak S untuk V1. Sedangkan dari sini sampai ke sini titik pertemuan adalah S atau jarak pada perahu kedua. Maka di sini sepakat dong bahwa 72 ini adalah jumlah dari S1 ditambah S2. Gitu ya. Katakanlah bertemunya di titik X di sini. Di titik X. Maka jarak dari sini sampai sini adalah S1. Jarak dari sini sampai sini adalah S2. Gitu. Maka akan seperti ini. Ini kan gerakannya gerakan GLB. Gerakan GLB rumusnya cuma satu. S sama dengan V kali T. Kalau S-nya S1, maka V1 kali T1. Kalau S-nya 2, maka V2 kali T2. Ingat, waktunya kan sama. Jadi berpapasan membutuhkan waktu yang sama, yaitu 20 sekon, ini 20 sekon. Kecepatannya V1 adalah V, kecepatan V2 adalah 2V. Singkat cerita 20 saya pindahkan ke sana, maka 72 dibagi 20 adalah 3,6. Terus ini sisanya V tambah 2V seperti ini, hasilnya 3V, maka kecepatannya 1,2. Ini V1, V2. V1-nya adalah 1,2, V2-nya kan 2 kali V1, maka 2,4. Nah, kalau dikunci jawaban, aliran sungai bergerak ke sana. Maka kecepatan ini ditambah bergerak ke sana dengan kecepatan 1 meter per sekon. Gitu ya. Bergerak ke sana dengan 1 meter per sekon, ini aliran sungai, maka ini ke sana berarti ini berkurang, ini bertambah. Ini bertambah 1 meter per sekon, ini berkurang 1 meter per sekon. Gitu ya. Yuk. Nah, maka kita lihat. Tadi diketahui ini ada gambar perahu lah ya ke sana. Ini V1 sama dengan 1,2. Ini bergerak ke sana. V2 yaitu 2,4. Kalau ini aliran sungainya menuju ke sana 1 meter per sekon, maka kecepatan ini terhadap tanah bertambah dong. 1,2 tambah 1 meter per sekon. Sedangkan V2 itu kalau ini bergerak ke sana, dia kecepatannya 2,4, maka 2,4 kurangi 1 meter per sekon. Ini menjadi 2,2, ini menjadi 1,4. Kemudian jaraknya kan tetap sama, 72. Maka berapakah waktunya? Nah, masih sama. Waktunya kan sama. Ingat ya, T1 akan sama dengan T2. Waktu yang dibutuhkan dari sini sampai ke titik pertemuan dan perahu kedua sampai ke titik pertemuan itu adalah sama. Maka di sini masih sama 27. Panjangnya ini sama dengan S1 plus S2. Seperti itu. Maka kemudian ini V1 kali T1 ditambah V2 kali T2. Ini 72. Ini V1 jadi 22 kali T, karena T-nya sama, tambah 1,4 T. Ini hasilnya berapa? 3,6 T, 72. Maka T sama dengan berapa? 72
dibagi 3,6 hasilnya 20 akan sama. Paham ya? Nanti kalau misalkan ketemu soal yang seperti ini lagi, langsung ditembak. Jadi aliran sungainya mengalir atau tidak langsung ditembak karena itu tidak berpengaruh. Paham ya? Terus kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 itu sebenarnya lebih susah daripada soal nomor 2. Kita lihat ya. Nah, saya bacakan. Sebuah batu dilemparkan dari tanah vertikal ke atas dengan kecepatan V0 sama dengan akar 7 meter per sekon. Ketika sampai di ketinggian H, kecepatannya V. Sedangkan ketika tingginya dua kalinya, kecepatannya menjadi setengah kalinya. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat, nilai H adalah, nah ini susah, tapi kita akalin. Nah, kita pakai cara persamaan untuk EK, energi mekanik. Kita pakai energi mekanik. Jadi ceritanya nah, kedudukan pertama ini dilempar dengan kecepatan awal adalah akar 7 meter per sekon. Kemudian kedudukan berikutnya di saat hanya 1 dan ini V. Terus kemudian di saat hanya ketinggiannya 2 kalinya, katakanlah di sini H2, sedangkan ini V-nya V2. Tapi di sini keterangan bahwa H2 itu sama saja dengan 2 kali H1, ini H1, ini V1. Sedangkan V2 sama dengan, nggak kelihatan ya, maaf. Nah, ini maksudnya. Saya ulangi. Ini yang pertama, tinggi pertama, kecepatannya pertama. Saat tingginya menjadi H2, maka V-nya V2. Nah, di sini kasih keterangan bahwa saat H2 sama dengan 2H1, sedangkan V2 sama dengan setengah dari V1. Ini keadaan awal A, ini keadaan awal 0, ini keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, kita lihat nih. Kita pakai energi mekanik. Kita lihat ya, energi mekanik di titik 0 akan sama dengan energi mekanik di titik 1. Energi mekanik di titik 0 energi mekanik di titik 0 itu hanya energi kinetik, yaitu setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat plus M GH1. Ini setengah M-nya saya hilangkan. Ya. Ini hilangkan. Kalau ini hilang, maka ini M-nya hilang. Yang ini setengah di sini jadi 2 kali. Jadi coret dulu M-nya. Habis itu ini kali 2 kali 2 kali 2. Ini menjadi V0 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali GH1. Seperti itu. Saya pengen menghilangkan faktor V1. Jadi V1 kuadrat itu akan sama dengan, ini pindah ke sana ya, jadi V0 kuadrat min 2GH1. Terus sekarang energi mekanik di titik 0 akan sama dengan energi mekanik di titik jangan 0, 1 aja.
energi mekanik di titik 1 akan sama dengan energi mekanik di titik 2. Sebentar. E0 aja deh, ini 0. Energi mekanik di titik 0 akan sama dengan energi mekanik di titik 2. Coret ini dulu ya. Yuk. Ya. Kita punya persamaan ini awal. Saya kotakin. Yuk, ini setengah M V0 kuadrat sama dengan ini ada setengah M V2 kuadrat plus MGH2 sama setengah M nya saya hilangkan, ini M nya saya hilangkan dulu, ini jadi V0 kuadrat sama dengan V2 kuadrat plus 2 kali GH2. Sekarang V2 saya ganti, tadi kan ini tuh, tadi kan H2 sama dengan 2 kali H1 dan V2 sama dengan setengah kali V1. Ya, saya tulis di sini biar kelihatan ya. H2 sama dengan 2 kali H1 dan V2 sama dengan setengah kali V1. Oke. Sekarang kita ganti. V2 adalah setengah kali V1, maka ini setengah V1 dalam kurung kuadrat plus 2 G H2 2 kali H1, maka ini 2 kali H1. Seperti itu. Ini V0 kuadrat. Nah, kemudian ini jadi bagaimana? Ini jadi seperempat V1 kuadrat plus ini jadi 4 GH1. Gitu, ini V0 kuadrat. Sekarang V1 kuadrat ini saya ganti dengan ini. Jadi V0 kuadrat min 2GH. Jadi setengah V0 kuadrat, hati-hati ini dalam kurung, 2GH1 kurung tutup plus 4GH1 V0 kuadrat. Seperti itu. Nah, lanjut. Maka ini diuraikan. Setengah, sebentar. Maaf, ini bukan setengah ya, seperempat, sorry. Ini seperempat, ini seperempat. Seperempat V0 kuadrat min ini kali ini jadi setengah GH1 plus 4GH1. Seperti itu. Ini pindah ke sana. Ini kan V0 kuadrat dikurangi seperempat V0 kuadrat sama dengan ini setengah GH1 min, ini plus 4GH1. Maka tak balik 4GH1 dikurangi setengah GH1. Ini jadinya 3/4. Maaf. V0 kuadrat sama dengan ini kurangi ini kan 3,5. GH1 seperti itu. V0 kuadratnya itu berapa sih? V0 kuadrat itu kan V0 itu kan akar 7. Maka V0 kuadratnya itu adalah 7. 3,5 kali G-nya 10, ini H1. Ketemu kan? Coret, ini 2. Ini jadi 6/4 sama dengan 10 H1. Maka H1 sama dengan 6/40 atau 3/20. Jawabannya apa sih? Jawabannya adalah C. Maaf. Ini ya, maaf. Ini. Tadi ketutupan ya. Nah, seperti ini. V0-nya itu adalah akar 7. Kalau V0 kuadrat maka ini 7. Ini kayak gini. Coret-coret, ini jadi 2, ini G-nya 10, H1, maka ini 2 kali 3 itu 6,
per 4, ini 10 GH seperti 10H. Terus ini pindah ke sana jadi 40. Jadi 6 per 40 atau 3 per 20 jawabannya 32 meter. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke contoh soal nomor paket berapa sih? Paket 1 halaman 321. Nah, 321 nih, perhatikan. Nah, gerakan sebuah benda direpresentasikan pada grafik sebagai berikut. Jarak yang ditempuh benda selama benda mengalami perlambatan adalah perlambatan. Ingat, perlambatan tadi ada grafik yang sudah saya katakan, berarti dari yang kecepatan tinggi sampai kecepatan mendekati 0 walaupun itu negatif. Jadi kalau grafik di bawah atau dengan grafik V negatif, maka ini gerakannya mundur. Jadi di sini gerakannya mundur. Paham? Jadi kalau perlambatan berarti dari sini sampai sini. Maka kalau ditanya adalah jarak yang ditempuh, maka sama saja dengan luas daerah di bawah grafik. Kamu lihat grafik ini, maka luasnya adalah dari sini sampai sini. Nah, ini kan grafik perlambatan dari sini. Gitu ya. Maka luas grafik daerah sini kan segitiga nih. Maka setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya dari 4 sampai 8 berarti kan 6. 4 ya. Dari 4 sampai 8 berarti 4. Paham ya? Tingginya berapa? Tingginya adalah 2. Maka setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 4, tingginya 2. Maka jawabannya berapa? 4B. Seperti itu. Jadi nggak perlu saya terangkan lagi ya. Nah, kemudian soal nomor 22. Batu dilempar vertikal ke atas dengan laju V dari atap dan dengan ketinggian H. Kelajuan batu saat tiba di tanah adalah, nah, ini kamu harus menggambarkan situasi itu. Jadi ceritanya kan gini. Nah, maaf. Yuk, jadi kita gambar situasinya. Oke, kita gambar situasinya. Ya Allah, susah sekali ini. Jadi dilempar dari atas ketinggian, jadi ke sana ya. Ke sana. Dengan kecepatan mula-mula V0. Mencapai tinggi enggak tahu berapa, pokoknya ini tinggi gedungnya adalah H. Nah, tapi dia jatuhnya ke bawah. Ke sini. Seperti itu. Maka sekarang kita pakai persamaan. Jadi energi mekanik di titik sini akan sama dengan energi mekanik di titik sini. Paham nggak? Energi mekanik di titik 0 akan sama dengan energi mekanik di titik, kalau dikunci itu ini titik 0, ini titik 1, ini titik 2, minta ganti titik 2 gitu ya. Energi mekanik di titik 0 itu berupa setengah mv0 kuadrat plus mgh. Kalau di titik sini itu kan cuma energi kinetik saja, setengah mv2 kuadrat karena hanya 0. Paham sampai situ? M-nya saya coret. Nah, seperti ini. Setelah M-nya saya coret, kemudian
setengahnya saya hilangkan. Ini jadi V0 kuadrat plus 2GH sama dengan V2 kuadrat. Yang ditanya tuh apa sih? Kelajuan batu saat tiba di tanah adalah sudah ini. Maka V2 itu sama dengan akar dari, jadi kelajuan saat di sini itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Enggak tahu tuh jawabannya apa tuh. Maaf, seperti itu. V0 kuadrat plus 2GH. V2 sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Jawabannya C ya. C. Oke. Itu soal dari paket 1. Yuk kita lihat sekarang soal dari paket 2. Dari paket 2 hanya satu soal. Ini satu soal gampang tapi ngeselin. Karena memang harus dicari dengan kalkulator sebenarnya. Nah, sedangkan kalau SBMPTN kan nggak boleh pakai kalkulator kan. Jadi memang hanya orang-orang yang pintar matematika aja kayaknya seperti yang bisa seperti ini. Yuk kita lihat ya. Sebuah bandul yang digantung pada atap sebuah gerobak berada dalam keadaan setimbang saat gerobak diam. Suatu saat gerobak ditarik dengan gaya konstan sedemikian hingga kecepatan 13 meter per sekon saat mencapai jarak 5 meter. Dalam keadaan gerobak berjalan tersebut, simpangan bandul terhadap posisi timbang sekitar berapa derajat? Nah, jadi ceritanya gini nak. Ini ceritanya, ini mobil lah katakanlah. Kalau nggak ada bandul, kalau nggak ada kecepatan atau diam, maka dia seperti ini. Nah kalau misalkan dia bergeraknya ke sana, ke kanan, maka yang tadinya seperti ini, maka dia bergerak ke sana dengan percepatan A, seperti ini, maka dia akan menyimpang ke sana kan. Maka kalau dilihat, maka ada gini, ini G, ini percepatannya A-nya ke sana, tapi kan efeknya ke sana, maka saya tulis ke sana. Ini A, walaupun gerakannya ke sana ya. Saya ulangi, walaupun ini bergeraknya kan ke kanan, tapi kan kita lihat adalah efek dari bandul. Efek dari bandul, maka dia akan menyimpang ke sana, maka saya tulis A-nya ke sana, biar nggak bingung. Maka dia menyimpangnya ke sana. Ini nanti menyimpangnya ke sini. Nah, berapakah sudut ini, sudut theta ini? Nah, perhatikan baik-baik. Ke sana ada G, yaitu 10 meter per sekon. Untuk mencari theta, itu pakai tangan. Tangan theta itu sama dengan depan sudut bagi sisi miring atau alas. Depan sudut bagi alas. Depannya ini, maka depannya adalah A per alasnya kan ini G. Nah, kita cari A dulu. Gitu kan. Nah, kan mula-mula mobil diam. Mobilnya diam. 0. VT-nya berapa? 13 meter per sekon. Nah, dari 0 sampai 13 ini mencapai jarak 5 meter. Maka kita pakai rumus GLBB yang ketiga. Bagaimana itu rumus GLBB yang ketiga? Pakai rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya 13 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali A kali S-nya adalah 5. Ini 13 kuadrat adalah 169 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 16,9. Nah, sekarang kamu nyari tangan. Nih, tangan
A per G. A-nya berapa? 16,9. G-nya berapa? 10. Ini berapa hasilnya? Hasilnya itu kan 1,69. Nah, ngeri kan? Tangan berapa yang nilainya 1,69? Nah, sebenarnya kalau kalian menghitung pakai kalkulator bisa. Nah, ini sebenarnya itu mendekati, jadi 1,69 itu mendekati akar 3. Kalau tan sekian, tan theta sama dengan akar 3, ini kan enak. Kamu bisa nyari tahu tan tetanya berapa. Maka tetanya bisa langsung 60. Tetanya sama dengan 60 derajat. Jadi susahnya tuh di sini nih. Tangan 1,69. Nah, ini kan kita nggak tahu ini angka berapa. Bukan sudut istimewa juga gitu kan. Bukan angka yang istimewa. Nah, kalau ini mendekati ya 1,69 adalah mendekati akar 3 atau sebenarnya akar 3 itu adalah 1,69 sekian gitu. Maka bisa kita simpulkan bahwa tangan tetanya adalah 60 derajat. Nah, soal-soal yang kayak gini saya nggak suka karena soal yang tidak pasti gitu loh. Jawabannya tidak pasti, susah, harus ada pakai kalkulator. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal kayak gini, kalau memang kalian nggak bisa, mending tinggal gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti akan ada tambahan lagi bab-bab berikutnya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, Le.